Oke, teman-teman, kali ini saya ingin membuat sebuah konsep dan konten, di mana ini menjadi pertanyaan yang sangat umum. Pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya, mengapa Anda perlu menggunakan jasa arsitek? Oke, jawaban saya perlu. Oke. Oke. Sebenarnya sebagian orang ataupun masyarakat kita atau siapapun mungkin tidak berpikir panjang sebelum membangun sebuah properti atau sebuah hunian tempat tinggal. Langsung bangun, yang penting bisa ditempati. Itu dia yang perlu digarisbawahi. Langsung bangun, yang penting bisa ditempati. Hal ini sebenarnya ya sah-sah saja ya, dan tidak dilarang, apalagi kalau budget atau anggaran pada saat itu ya memang benar-benar sangat terbatas. Jadi tidak memikirkan kualitas bangunan dan ruangan tersebut gitu loh. Jadi ya tidak masalah. Tapi jika Anda ataupun kamu yang sedang menonton video ini berpikir lebih mendalam, Anda sebenarnya dapat membuat suatu properti atau suatu hunian yang lebih berkualitas, lebih bernilai, dan lebih sesuai dengan kehidupan Anda. Ya, meski dengan budget pembangunan yang sama. Terus bagaimana caranya? Ya, caranya berkonsultasilah dengan jasa arsitek yang profesional. Karena dengan jasa arsitek yang profesional, Anda dapat mendapatkan berbagai informasi penting mengenai desain rumah hingga pembangunan, serta mendapatkan sebuah rancang desain yang sesuai dengan kebutuhan. Jika tanpa arsitek pun, ya sebenarnya terkadang banyak space atau ruangan ataupun lahan yang terbuang. Ya misalnya adanya gang-gang sempit, kemudian adanya ruang tanpa membuat akses udara dan cahaya yang semestinya, terus adanya kesalahan tata letak dan sebagainya, banyak banget. Itu gambaran secara umum. Kalau Anda tidak menggunakan jasa desain arsitek. Kemudian, apakah itu menjadi permasalahan yang sangat besar? Masa sih? Ya kalau menurut saya pribadi, ya tentu itu menjadi sangat masalah yang sangat besar. Karena begini, properti ataupun hunian rumah yang salah perencanaan dapat mendatangkan bencana. Ya, bencana di sini dalam arti bukan bencana banjir, bencana alam ya, tapi bencana yang dapat merugikan Anda di kemudian hari. Kan sangat disayangkan dong kalau Anda ingin ngebangun rumah tapi tiba-tiba entah ada kesalahan konstruksi atau kesalahan material atau gimana, ya Anda menjadi sangat kurang nyaman kan nggak enak. Oke, di sini saya mencoba memberikan informasi kalau misalnya dalam proses Anda kedepannya ingin membuat perancangan tapi tanpa menggunakan arsitek ya, secara umum saja. Jadi bisa dikatakan
Berikut ini bahaya dari salah perencanaan dalam pembangunan properti atau rumah hunian Anda. Yang pertama, ini adalah satu poin yang sangat-sangat krusial, yakni pemborosan akibat salah desain. Ini biasanya terjadi jika Anda ataupun klien yang hanya menggunakan jasa tukangan tanpa ada berkonsultasi dengan jasa arsitek, kemudian jasa pengawas. Karena tukang kita, terutama di Indonesia, ini bukan menjustifikasi, tapi ini menjadi salah satu faktor umum. Itu tidak semua tukang memiliki tingkat pengetahuan dan pendidikan yang minim. Sehingga memberikan perhitungan atau keterangan yang tidak lengkap atau malah keliru. Ada juga tukang yang tidak dapat menyelesaikan konstruksi akibat tidak bisa memberikan perencanaan yang tepat. Tanpa perencanaan yang tepat dari sang arsitek profesional, biaya suatu pembangunan properti dapat membengkak secara drastis. Wow. Terus, jika klien tidak memiliki dana kaget, nah ini juga perlu, maka sangat besar kemungkinan proyek akan macet di tengah jalan alias mangkrak. Jadi dua faktor ini juga perlu sangat diperhatikan. Bagi Anda klien, ya tentunya juga harus siap dengan anggaran yang bisa dikatakan adalah dana kaget, gitu loh, untuk mengantisipasi gitu. Namun memang yang sangat dituntut itu adalah ketika memang petukang yang tidak ada perencanaan itu akan resikonya lebih besar. Jadi memang harus diperhatikan jika memang Anda menggunakan tukang yang tidak menggunakan jasa tukang tanpa ada konsultasi dengan jasa arsitek atau jasa pengawas, maka itu sangat merugikan Anda di kemudian hari. Maka ada namanya dana kaget. Jadi jangan gago maksudnya itu jangan kaget nanti jikalau Anda suatu saat ngebangun tanpa ada konsultasi dengan arsitek atau pengawas, tiba-tiba Anda langsung ngebangun lalu wah harganya mahal, kok itu bla 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 bla, terus mutung jadinya. Nah itu perlu sangat diperhatikan. Kemudian yang kedua, itu terjadinya kesalahan struktur, baik itu struktur pondasi, struktur kolom, balok, ataupun pembesian, dan tentu lain-lain juga ya. Kalau jika tidak menggunakan jasa arsitek, ini kemungkinan besar Anda ataupun klien itu akan menerapkan pembangunan yang membahayakan klien itu sendiri. Klien. Dengan struktur yang asal-asalan tentu saja. Bisa saja properti Anda ataupun kamu itu tidak bertahan lama atau bahkan roboh ketika ada goncangan sedikit saja. Properti yang dirancang oleh arsitek berpengalaman itu akan mencegah baik permasalahan teknis yang biasanya terjadi di lapangan. Misalnya nih, untuk menghindari terjadinya kesalahan struktur, maka sang arsitek yang baik selalu berdiskusi dengan ahli struktur yang berpengalaman. Artinya, di dalam tim arsitek pun juga harus memiliki tim struktur. Nah, itulah gunanya tim perencanaan dan tim pembangunan. Jadi, biar segala sesuatu pembangunan yang menyangkut dengan keselamatan bangunan
itu bisa diaplikasikan. Oke. Dan tentunya tidak merugikan Anda. Keselamatan Anda, baik diri Anda dan keluarga Anda. Oke. Poin nomor 3. Pembongkaran akibat ketidaksesuaian maksud pemilik. Nah, ini nih yang sering terjadi, termasuk saya juga. Ini sebenarnya agak dilema, tapi ini perlu saya disampaikan gunanya sebagai informasi bahwasanya nanti suatu saat bisa menjadi langkah-langkah atau tahap-tahap bahwa koordinasi itu sangat penting sekali. Tanpa gambar konsep denah dan gambar teknis yang lengkap, itu sangat riskan memicu kesalahpahaman antara klien dengan tukang, atau pemborong, ataupun kontraktor. Jadi gini, klien bermaksud hasilnya A, si pelaksana membangun dengan hasil B. Jika hal ini terjadi, klien hanya punya dua pilihan: pasrah dan meratapi hasilnya, atau terpaksa membongkar dan membangun ulang. Hal ini sangatlah merugikan waktu, uang, dan tenaga. Oke, jauh lebih besar daripada biaya untuk menggunakan jasa arsitek. Jadi, pembongkaran inilah yang sangat perlu dihindari. Kalau bisa dihindari. Pembongkaran itu akan selalu ada dimanapun, termasuk saya pun pernah mengalami pada saat pembongkaran ternyata dibongkar. Dan itu memang lebih baik sih ketika ada pembongkaran ya jangan sampai sudah kebangun tinggi ya. Misalnya pembangunan sudah sampai 100% tiba-tiba bongkar, nah itu rusak, itu bahaya sekali. Itu sangat merugikan kedua belah pihak, terutama di klien. Nah itulah sangat yang harus kita jaga. Kemudian, properti yang tidak nyaman. Bagaimana perasaan Anda jika memiliki rumah atau properti yang tidak nyaman dari sisi tata ruang yang semrawut dan tidak karuan? Oke. Terus kemungkinan kan besar Anda akan merasa tidak betah tinggal berlama-lama di tempat itu. Ataupun hidup Anda menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Kalau sudah begini, terus bukankah sia-sia rasanya investasi besar Anda? Properti yang tidak nyaman memang banyak banget gitu loh. Bisakah Anda membayangkan bagaimana investasi yang sudah Anda idam-idamkan, tapi karena Anda terlalu cepat mengambil keputusan, langsung ngebangun, yang penting bisa ditinggali. Oke, yang saya sudah sampaikan sebelumnya, tapi semuanya tidak sesuai. Nah, itu kan sangat tidak baik ya. Oke. Lalu, properti yang jelek dan tidak berestetika. Nah ini, apakah Anda ingin membangun rasa bangga atau rasa malu? Ya itu kembali lagi ke Anda ataupun klien. Untuk memiliki rumah atau properti yang cantik dan membanggakan, ini sebuah hal yang harus diperhatikan dengan baik-baik. Klien sangat memerlukan bantuan dari jasa arsitek berpengalaman ataupun profesional. Jadi itu saya kembalikan lagi ke Anda semua untuk klien-klien atau memang Anda ingin membangun sebuah properti, tentunya kan haruslah dipikirkan bagaimana properti itu tidak jelek dan tentunya memiliki estetika dan kenyamanan juga, ya kan? Jadi memang perlu
bantuan jasa arsitek. Kemudian dibangun mahal, dijual pun tidak laku. Nah, ini sering terjadi. Hal ini tentunya bukan menjadi rahasia umum, bukan menjadi hal yang tabu lagi. Dan ini pun sering terjadi. Jika kamu atau Anda ataupun klien hanya ingin cepat mendapat cash flow, cash flow dengan membuat properti secara cepat, tapi direncanakan dengan asal-asalan tanpa konsultan arsitek. Ya, mungkin saja klien diberikan informasi biaya yang kemalahan dari apa yang seharusnya. Namun, biaya mahal tersebut tidak diimbangi dengan value atau nilai yang dihasilkan. Seberapapun mahal dan besarnya investasi properti Anda ataupun klien, jika strukturnya salah atau tidak aman, tata ruangnya amburadul, estetikanya kurang atau tampilannya jelek, maka siap-siap saja properti tersebut tidak laku dijual ataupun harus dijual dengan banting harga. Nah, ini termasuk faktor-faktor yang perlu diperhatikan ketika Anda ingin memiliki properti tapi tidak proper sama sekali, udah tidak nyaman, udah jelek, nggak berestetika, habis banting harga, kan sayang banget gitu loh. Memang harus perlu diperhatikan. Kemudian hemat. Ini kata hemat. Hemat tidak menggunakan jasa arsitek, tapi boros renovasi di sana sini. Di sini aku tidak. Wah, ini bukan bermaksud apa-apa ya, tapi ini sering terjadi, ya, sering terjadi dimanapun Anda berada. Saya sering menemukannya. Sering sekali menemukannya. Oke, Anda mungkin bisa saja hemat beberapa persen, atau mungkin persentase arsitek biasanya sih kurang lebih 5% ya dari dari nilai RAB. Tuh. Namun properti yang dibangun tanpa perencanaan matang dari arsitek, biasanya itu rentan menimbulkan masalah. Masalah-masalah yang muncul bahkan bisa mengerus keuangan Anda jauh lebih banyak. Misalkan ada kesalahan struktural, maka mau tidak mau Anda harus renovasi demi keselamatan Anda dan keluarga. Biayanya sih bisa mencapai lebih dari 50%. 50% dari dana sebelumnya loh yang sudah dikeluarkan. Terus, apakah bijak mempertaruhkan segalanya hanya demi hemat sedikit? Apakah bijak mempertaruhkan segalanya hanya demi hemat sedikit? Ini kembali kepada Anda semua. Jadi, terus dipertimbangkan baik-baik. Coba bayangkan berapa besar uang yang dikeluarkan untuk membangun properti atau rumah hunian jika salah perencanaan. Bisa membuat kerugian yang sangat besar loh. Jasa arsitek itu mungkin terlihat mahal, tapi ingat nih, di sebuah desain hasil arsitek yang berpengalaman atau profesional dapat memberikan keamanan, kenyamanan, keindahan, kesesuaian, dan nilai investasi yang jauh lebih bernilai dari investasi yang dikeluarkan untuk menggunakan jasa arsitek. Rumah ataupun properti yang bentuk dan tata ruangnya bagus pasti dihargai lebih mahal. Jadi pastikan Anda menggunakan jasa arsitek yang profesional, berbadan usaha atau hukum, berpengalaman,
serta memiliki hasil desain yang berkualitas. Jadi tidak perlu khawatir. Oke lah, itu kurang lebih kayak gitulah. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu aja teman-teman atau Anda yang sudah menonton video ini. Di konteks ini diambil nilai nilai informasi mengapa perlu jasa arsitek. Tentunya ada beberapa poin yang sudah disampaikan sebelumnya, dan yang sebanyak tadi saya sampaikan itu adalah faktor jika Anda tidak menggunakan jasa arsitek atau desain pembangunan. Dan memang alangkah baiknya ketika Anda bisa mendapatkan dalam satu paket jasa arsitek dari sisi perencanaan, dan kemudian di satu arsitek pun juga bisa melakukan sesi pembangunannya atau kontraktornya. Jadi semuanya satu pintu. Ya, bisa juga Anda menggunakan jasa arsitek A lalu dibangun dengan kontraktor B. Jadi itu terserah, itu pilihan Anda. Jadi itu adalah investasi yang sangat mahal. Jadi kalau kita bicara investasi, jangan pernah ragu, jangan pernah takut untuk melakukan, dan tentunya itu didasari dengan informasi-informasi yang valid. Oke teman-teman, kurang lebih kayak gitu aja untuk konten kali ini. Jadi silakan teman-teman bisa atau Anda ingin melihat berbagai desain produk dari kami, bisa aja cek linknya di deskripsi, dan mungkin tanya-tanya boleh kok. Oke, kurang lebih kayak gitu aja teman-teman. Terima kasih sebelumnya. Salam dari Kinarchi Studio.